Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Eli Arnawati di Student Channel. Nah, ini merupakan video kedua saya. Di video pertama, saya membahas tentang persamaan nilai mutlak. Tentunya udah nonton dong video yang pertama. Bagi yang belum, tenang, ada di deskripsi di bawah linknya. Nah, di video yang kedua ini, saya akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Masih sama di buku Ajar Kelas 10 SMA Sederajat edisi revisi 2017. Stay tune, namun sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Soal yang pertama, saya akan membahas di uji kompetensi 1.2 nomor 3. Teman-teman bisa lihat di halaman 37. Maria memiliki nilai ujian matematika 79, 67, 83, dan 90. Jika dia harus ujian sekali lagi dan berharap mempunyai nilai rata-rata 81, berapa nilai yang harus dia raih sehingga nilai rata-rata yang diperoleh paling rendah menyimpang 2 poin? Baiklah, berdasarkan soal, dapat diketahui data dari nilai Maria, yaitu 79, 67, 83, 90, dan karena dia akan melakukan ujian sekali lagi yang belum diketahui nilainya, maka di sini kita simbolkan dengan X. Dan rata-rata yang ia harapkan yaitu 81. Pertama, sebelum menjawab soal ini, yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah rumus dari rata-rata. Rata-rata itu sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, kita masukkan rata-ratanya yaitu 81 sama dengan jumlah data, kita masukkan data-data nilai tadi, yaitu 79 ditambah 67 ditambah 83 ditambah 90 ditambah X per 5. Maka rata-rata tetap yaitu 81 sama dengan jumlah data yaitu 319 ditambah X per 5. Nah, ini akan kita buat persamaan. Sehingga 81 itu akan kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, agar 81 itu pindah ke ruas kanan, maka kedua ruas kita kurangi dengan 81. Maka ruas kiri akan menjadi 0 dan ruas kanan menjadi 319 ditambah X per 5 dikurang 81. Karena di sini yang ditanyakan pada soal tadi adalah paling rendah menyimpang 2 poin dan tidak boleh menyimpang lebih dari 2 poin, maka persamaannya akan menjadi nilai mutlak 319 ditambah X per 5 dikurang 81 kurang dari atau sama dengan 2. Maka cara penyelesaiannya dapat teman-teman lihat pada buku paket untuk sifat 1.2. Nah, di situ kan ada 3 sifat. Yang sesuai untuk soal ini adalah sifat yang pertama. Jika A lebih dari atau sama dengan 0 dan nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka X itu lebih dari atau sama dengan negatif A dan X kurang dari atau sama dengan A. Maka persamaan ini akan menjadi negatif 2 kurang dari atau sama dengan 319 ditambah X per 5 kurang 81 kurang dari atau sama dengan 2. Di sini kita akan sederhanakan sampai yang di tengah-tengahnya menjadi hanya bersisa X. Pertama, hal yang harus kita lakukan adalah semua ruas kita tambahkan dengan 81, baik di tengah, di kiri maupun di kanan. Maka ketika ditambahkan dengan 81, di ruas kiri menjadi 79, kurang dari atau sama dengan yang di tengah bersisa 319 ditambah X per 5.
dan di ruas kanan kurang dari atau sama dengan 83. Nah, selanjutnya semua ruas kita kalikan dengan 5. Maka 79 dikali 5, 319 ditambah X per 5 dikali 5, 83 dikali 5. Maka di ruas kiri menjadi 395, di tengah-tengah tinggal 319 ditambah X, dan di ruas kanan menjadi 415. Nah, di tengah-tengah masih 319 ditambah X. Agar di tengah-tengah ini tinggal bersisa X saja, maka kita kurangi semua ruas dengan 319. Maka, berapa nilai yang harus dia raih sehingga nilai rata-rata paling rendah menyimpang 2 poin? Maka jawabannya 76 sampai 96. Kedua, masih di soal uji kompetensi 1.2, namun sekarang kita pindah ke nomor 7. Level hemoglobin normal pada darah laki-laki dewasa adalah antara 13 dan 16 gram per desiliter. Yang pertama, nyatakan dalam suatu pertidaksamaan nilai mutlak yang merepresentasikan level hemoglobin normal untuk laki-laki dewasa. Yang kedua, tentukan level hemoglobin yang merepresentasikan level hemoglobin tidak normal untuk laki-laki dewasa. Dari soal, kita tahu bahwa level hemoglobin dalam darah laki-laki yaitu di antara 13 dan 16. Maka kalau kita nyatakan dalam interval, level hemoglobin dalam darah laki-laki yaitu X lebih dari 13 dan X kurang dari 16. Baiklah, kita jawab untuk soal yang pertama atau bagian yang A. Nyatakan dalam suatu pertidaksamaan nilai mutlak yang merepresentasikan level hemoglobin untuk laki-laki dewasa. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita buat garis bilangan terlebih dahulu antara 13 dan 16. Maka daerahnya akan menjadi seperti ini. Mengapa 16 dan 13 tidak diikutkan? Karena tadi dinyatakan dalam soal itu merupakan di antaranya. Sehingga dari daerah ini kita cari titik tengahnya. Nah, disinilah titik tengahnya, yaitu 14,5 atau 29/2 kalau kita nyatakan dalam pecahan. Kalau teman-teman amati pada soal sebelumnya, yang kita bahas untuk persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak yang digunakan adalah yang bentuk pecahan. Sehingga nantinya yang akan kita gunakan yaitu 29/2. Maka tadi persamaan hemoglobin dalam darah laki-laki yaitu 13 kurang dari X kurang dari 16. Maka di X itu kita akan kurangi dengan titik tengah dari data. Maka agar kiri dan kanan sama, maka semua ruas akan kita kurangi dengan 29/2. Maka 13 dikurang 29/2 adalah min 3/2 kurang dari X kurang 29/2 kurang 16 dikurangi 29/2 yaitu 3/2. Berdasarkan sifat 1.2 poin yang pertama, jika A lebih dari 0 dan X, nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka X itu lebih dari atau sama dengan negatif A, dan X kurang dari atau sama dengan A. Maka berdasarkan sifat 1.2, kita akan merubah bentuk
dari persamaan ini. Ingat di sini kan di sifat 1.2 poin yang pertama itu kan kurang dari atau sama dengan, sedangkan di soal itu kurang dari. Ini sama saja karena yang di soal yang kita bahas ini sudah termasuk dalam sifat 1.2 poin yang pertama. Maka berdasarkan sifat, persamaan ini menjadi mutlak X kurang 29/2 kurang 3/2. Nah, lanjut untuk pertanyaannya yang kedua atau yang bagian B. Tentukan level hemoglobin yang merepresentasikan level hemoglobin tidak normal untuk laki-laki dewasa. Nah, tadi yang kita sudah jawab yaitu yang normal. Maka untuk yang tidak normal itu merupakan kebalikan dari yang normal. Sehingga persamaannya menjadi nilai mutlak X kurang dari 29/2 lebih dari atau sama dengan 3/2. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.